Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersaat teduh. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan melalui WA dari seorang anak. Pendeta, kok Tuhan menciptakan virus? Iya, supaya manusia semakin menghargai, mencintai, menyayangi hidupnya. Ada penyakit, ada virus, agar manusia selalu menjaga kesehatan, mau bersih-bersih, agar dengan bersih-bersih hidup kita sehat. Itu yang dilakukan Tuhan. Oke? Nah, itu jawaban dari saya. Memang tidak mudah, sebab yang bertanya anak kecil, dan saya harus mampu menjawabnya masuk ke dunia mereka dengan bahasa mereka. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan itu sungguh luar biasa, mengingatkan kepada kita untuk kita renungkan kembali. Kenapa Allah menciptakan virus dalam kehidupan kita? Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, ciptaan Allah sempurna adanya. Tetapi ketidaksempurnaan itu bukan berarti kemudian ditiadakan oleh Allah. Justru dipakainya untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Ada kesehatan, ada sakit, supaya kita kembali menghargai kesehatan kita. Tuhan memperkenankan penderitaan supaya kita sebagai manusia yang ditempatkan sebagai wakil Allah di dunia ini tidak merasa paling hebat dari segalanya, tetapi justru semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sama seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus di dalam kehidupan selama ia berkarya. Tuhan Yesus Kristus tidak menempatkan dirinya sebagai manusia ilahi, tetapi manusia biasa yang sungguh-sungguh mentaati kehidupan, mentaati kehendak Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita berbicara tentang kenapa Tuhan menciptakan virus, tentu Tuhan punya maksud yang indah agar manusia memahami bahwa tidak semuanya yang menyebabkan penderitaan itu merugikan.
selalu akan ada manfaatnya. Ketika saya menjawab pertanyaan dari anak kita ini, saya kemudian tertarik untuk mencari tahu lebih dalam, apakah ada manfaatnya virus itu bagi kehidupan ini, termasuk bagi manusia. Nah, dalam jurnal ilmiah yang membahas peran virus, ternyata memang ketika Tuhan menciptakan virus, digunakan sebenarnya untuk keseimbangan alam ini. Salah satunya adalah membunuh triliunan mikroba lain yang merugikan. Nah, kalau tentang mikroba, virus, bakteri dan sebagainya itu tidak dunia saya, tapi itu manfaatnya. Ada lagi yang kemudian dikembangkan oleh manusia untuk kesehatan, untuk pertanian, dalam bidang industri dan sebagainya. Saya akan menyampaikan tiga contoh. Yang pertama, ketika kita dulu waktu kecil diberi vaksin. Vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan, kemudian ditambahkan bahan kimia lain. Nah, setelah jadi kemudian disuntikkan ke tubuh manusia dan menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi sehingga kita jadi kuat. Yang kedua, juga digunakan untuk pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, digunakan di bidang pertanian sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Itu artinya bahwa sekalipun ada penderitaan, pasti ada manfaat. Dan itu yang juga sekarang ini menjadi pergumulan kita. Ketika ada pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan virus? Apa yang harus dilakukan manusia? Dan apa kehendak Tuhan bagi hidup kita? Kita harus meyakini bahwa di balik mewabahnya virus corona sekarang ini, Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Sama seperti yang dilakukan Tuhan dalam bacaan Yeremia pasal 29 ayat 17 sampai dengan 19. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka ditempatkan di tanah perjanjian yang gemah ripah loh jinawi waktu itu. Subur tanahnya dan baik untuk digunakan pertanian. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan mereka tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Peraturan-peraturan, hukum-hukum Tuhan yang diberikan untuk menjaga Israel sedemikian baik sebagai umat Tuhan, namun kenyataannya gagal diwujudkan. Banyak persoalan, baik itu berhubungan dengan iman maupun berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan kehidupan. Maka kemudian Tuhan mempergunakan bangsa Babel untuk membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, dibuang ke tanah Babel supaya mereka memahami apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan bagi kebaikan mereka. Dalam ayat yang kita dengar tadi jelas bahwa Tuhan akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, yang demikian jeleknya, tidak bisa dimakan. Pedang, kelaparan, penyakit, sampar, dan sebagainya itu akan membuat kengerian yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan, tidak pernah mengindahkan perkataan-perkataan itu. Perkataan-perkataan Tuhan melalui hamba-hambanya, para nabi yang diberikan di tengah-tengah mereka agar mereka hidup kembali. Tetapi melalui itu pun
dari yang ayat yang kita baca tadi, sekalipun kalimatnya seperti penghukuman, tapi juga mengingatkan kepada mereka agar mereka tidak lagi tegar tengkuk, tetapi berusaha di dalam penderitaan itu mendengarkan perkataan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan katakan di tengah penderitaan kita, di tengah penderitaan bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia. Menjadi perenungan kita bersama ketika saat ini kita menghadapi situasi yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Apa yang sedang Tuhan katakan bagi kita? Apakah Tuhan ingin mengatakan kepada kita supaya kita semakin menghargai hidup? Kalau kemarin kita meremehkan tentang cuci tangan, membersihkan diri secara rutin, kalau keluar rumah bawa masker atau apalah untuk menutupi dan menjaga diri kita, naik motor itu pakai helm lah supaya kepala kita terlindungi, tapi kita sering mengabaikan itu. Ada banyak hal lain yang perlu kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita semakin menghargai kehidupan kita. Dan terlebih Tuhan menghendaki agar kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di hidup kita ini, supaya selalu ada keseimbangan. Termasuk ketika saat ini kita digerakkan melalui wabah yang terjadi dan timbul imbas baik sosial dan ekonomi, kita digerakkan untuk memperhatikan kehidupan sesama kita, supaya kita kembali mendapatkan kedamaian, kesejahteraan melalui apa yang sudah kita terima, termasuk apa yang kita berikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati.